Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqan nasa min dzakarin wa untha wa ja'alahum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uth rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Indonesia adalah negara kesatuan yang penuh dengan keberagaman, terdiri dari keberagaman budaya, suku dan agama. Di satu sisi hadirin, keberagaman ini menjadikan Indonesia negeri yang unik dan menarik. Sementara di sisi lain hadirin, keberagaman ini jika tidak dikelola dan dijaga dengan baik, maka dapat menjadi sumber potensi konflik, baik konflik antar etnis, suku maupun agama, yang pada gilirannya dapat meruntuhkan falsafah negara. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda daerah tapi tetap satu. Bahkan hadirin, adanya keberagaman ini bisa menjadi target dan sasaran dari pihak-pihak yang tidak menginginkan Indonesia menjadi negara yang hebat, kuat dan bermartabat. Dengan memicu sumber-sumber potensi konflik, terutama konflik antar agama yang sangat berbahaya bagi tegaknya pilar persatuan dan kesatuan bangsa. Menurut data dari Komnas HAM yang dipublikasikan pada tanggal 4 Maret 2017, tercatat bahwa kasus pelanggaran beragama dan berkeyakinan memiliki angka tertinggi dibandingkan kasus-kasus lain di Indonesia. Hadirin, kita umat Islam Indonesia harus mengerti dan memahami konsep keberagaman dalam perspektif Islam, sehingga kita mampu untuk menjadi garda terdepan dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Atas dasar inilah terbuka hati kami bertiga untuk menyampaikan sebuah syarahan Quran yang berjudul Keberagaman dalam Perspektif Al-Quran, dengan landasan Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Dewan Hakim kaum muslimin wal muslimat sidang syarhil rahimakumullah. Al-Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya Al-Munir jilid 13 halaman 581 menukilkan dua riwayat sebab nuzul ayat tersebut. Yang pertama, riwayat dari Abi Hatim dari Abi Mulaikah bahwa pada hari Fathu Mekah, Bilal bin Rabah naik ke dalam Ka'bah lalu mengumandangkan azan. Sebagian dari para sahabat memprotes seraya berkata, "Kenapa pria hitam ini mengumandangkan azan di dalam Ka'bah?" Lalu turunlah ayat 13 surah Al-Hujurat ini. Kemudian Rasul memanggil mereka dan memperingatkan mereka dengan tegas agar tidak sekali-kali berbangga diri dan merendahkan orang-orang fakir. Yang kedua, riwayat dari Abu Bakar ibnu Abi Daud bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan Abi Hindun. Tatkala Rasulullah memerintahkan kepada Abi Hindun dan Bani Bayrah untuk menikahkan putri-putri mereka dengan Abi Hindun yang merupakan tukang pegang dan bekas budak mereka. Lalu hadirin mereka berkata, "Ya Rasulullah, pantaskah kami menikahkan putri-putri kami dengan bekas budak kami?" Lalu turunlah ayat yang dimaksud. Hadirin wal hadirat sidang jamaah syarhil Quran yang kami muliakan, bertitik tolak dari penegasan ayat tersebut yang didukung oleh kedua riwayat sebab nuzulnya, dapat kita pahami bahwa konteks keberagaman agama, jenis kelamin, suku, dan lainnya seperti yang disebutkan dalam surah Ar-Rum ayat 22. Waqtilaf al-sinatikum wal-walikum, keberagaman bahasa dan warna kulit merupakan sunnatullah dalam penciptanya, tidak boleh dijadikan alat untuk berbangga diri dan merendahkan pihak lain. Hadirin, Profesor Dr. Muhammad Quraisyhab dalam kitab tafsirnya Al-Misbah volume 13 halaman 616 juga menukilkan dua riwayat sebab nuzul ayat tersebut. Kemudian beliau berkata, apapun sebab nuzulnya, ayat 13 surah Al-Hujurat ini menegaskan tentang kesatuan asal usul manusia dengan menunjukkan persamaan derajat manusia, sehingga tidak wajar seseorang berbangga diri dan merendahkan pihak lain, bukan saja antar satu bangsa, suku, warna kulit, dan selainnya, akan tetapi termasuk jenis selain mereka. Hadirin, sikap bangga dengan keturunannya, bangga dengan sukunya, bangga dengan warna kulitnya, serta bangga dengan status sosialnya merupakan bentuk sikap jahiliyah yang telah dihapus oleh Islam sejak 1400 tahun silam, sebagaimana yang ditegaskan dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi dari Abdullah ibnu Umar. Ya ayuhan nas, ala inna rabbakum wahid wa ta'ukum wahid, ala la fadla li arabin ala ajabin, wa la li ajabin ala arabin, wa la li aswad ala ahmar, wa la li ahmar ala asfar illa bit taqwa. Wahai sekalian
Pancasila. Ketahuilah Tuhan kalian satu, asal usul nenek moyang kalian satu. Dan ketahuilah tidak ada keutamaan orang Arab atas orang non-Arab, dan tidak ada keutamaan orang non-Arab atas orang Arab, dan tidak ada keutamaan orang berkulit hitam atas berkulit putih, dan tidak ada keutamaan orang berkulit putih atas berkulit hitam kecuali dengan ketakwaan. Hadirin yang kami muliakan, Asy-Syaikh Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam kitab tafsirnya Al-Misbah volume 13 halaman 617 melanjutkan penjelasannya terkait patron kata pada ayat tadi, lita'arafu, yang mengandung makna timbal balik yang berarti saling mengenal, sehingga semakin kuat pengenalan satu pihak dengan pihak lain, maka semakin terbuka peluang untuk saling memberikan manfaat yang dampaknya tercermin pada kedamaian dan kesejahteraan duniawi serta kebahagiaan ukhrawi. Demikianlah pandangan Islam terkait keberagaman jenis kelamin, suku, bangsa, dan warna kulit bukanlah alat untuk berbangga diri dan merendahkan pihak lain, namun untuk saling menghadirkan manfaat guna untuk mewujudkan kesejahteraan dan kedamaian bersama. Hadirin wal hadirat sebangsa dan setanah air, sebuah senandung mengingatkan kita, Memang manis si gula-gula, begitu juga negeri kita. Banyak suku dan budaya, dari Aceh sampai Papua. Ragam umat agamanya yang bersatu di Indonesia. Indonesia negeri tercinta, kita semua wajib menjaga. Kita semua wajib menjaga. timbul pertanyaan penting di benak kita hadirin. Bagaimana pandangan Islam terkait keberagaman agama seperti yang terjadi di negeri kita ini? Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 8 merupakan jawaban terbaik atas pertanyaan tersebut berikut ini. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم dalam urusan agama dan tidak mengusir
adil. Maha benar Allah yang Maha Agung atas segala firman-Nya. Dewan Hakim, ma'asyiral muslimin wal muslimat, calon penghuni syurga. Said Qutb berkomentar ketika menafsirkan ayat tersebut sebagaimana yang dinukilkan oleh Profesor Dr. Muhammad Quraisyah dalam kitab tafsirnya Al-Misbah volume 13 halaman 399 bahwa Islam adalah agama damai serta akidah cinta. Ia satu sistem yang bertujuan untuk menaungi seluruh alam, yang naungannya berupa cinta dan kedamaian. Semua manusia dihimpun di bawah panji ilahi yang berkedudukan sebagai saudara-saudara yang saling kenal mengenal dan cinta mencintai. Islam tidak pernah berniat untuk melakukan permusuhan dan tidak pula berusaha untuk melakukannya. Surah Al-Mumtahanah ayat 8 tadi menjelaskan kepada kita sikap seorang muslim terhadap pemeluk agama lain dalam urusan sosial kemasyarakatan, bahwa seorang muslim harus berlaku baik dan adil kepada pemeluk agama lain selama mereka tidak memerangi umat Islam, tidak mengusir umat Islam dari negerinya. Ayat 9 surah Al-Mumtahanah, Allah juga melarang kita untuk menjadikan mereka kawan, yaitu dari golongan orang-orang yang mengusir umat Islam dari negerinya. Dewan Hakim, kaum muslimin wal muslimat yang kami cintai, dari syarahan yang telah kami sampaikan tadi dapatlah kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, keberagaman jenis kelamin, suku, bangsa, dan agama merupakan sunnatullah dalam penciptaannya. Tidak boleh dijadikan alat untuk berbangga diri dan merendahkan pihak lain. Yang kedua, keberagaman agama harus selalu disikapi dengan sikap saling menghargai dan saling toleransi. Dan yang ketiga, kita umat Islam Indonesia harus mampu untuk menjadi garda terdepan dalam mengimplementasikan konsep Islam terkait keberagaman. Dan yang keempat, kepada pemeluk-pemeluk agama lain di negeri yang kita cintai ini, untuk selalu menjual